Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamun ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati betapa nikmatnya kita berpuasa di bulan Ramadan di hari yang kelima ini. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga yaumil akhir nanti. Baik anak-anakku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini Ibu diberi amanah untuk memberikan materi tentang birrul biwalidain atau taat atau berbakti kepada kedua orang tua kita. Sebagaimana diperintahkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, sembahlah Allah dan jangan kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua ibu dan bapak. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa ini adalah perintah atau kewajiban kita untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita, selagi orang tua kita tidak mempersekutukan Allah dan Rasul-Nya. Ya, kemudian juga dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 Allah berfirman yang artinya, dan Rabb-mu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Nah, anak-anakku yang ibu banggakan, tentu kita tahu bahwa orang tua kita adalah orang yang paling berjasa untuk kita semuanya, sehingga berkat pengorbanan mereka lah, berkat kerja keras mereka lah, berkat kasih sayang dan cinta mereka lah, kita bisa sampai hingga detik ini. Kita bisa menjadi manusia seutuhnya, manusia yang sangat sempurna, ya, dengan bimbingannya, dengan kasih sayangnya. Untuk itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak taat kepada kedua orang tua kita. Baik anak-anakku yang dirahmati Allah, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena berbakti kepada orang tua kita itu adalah termasuk amalan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan posisinya di atas jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Yang pertama adalah mentaati mereka selama tidak mendurhakai Allah. Mentaati kedua orang tua hukumnya wajib atas semua muslim, dan mendurhakainya adalah hal yang haram.
Tidak diperbolehkan sedikit pun kita mendurhakai mereka apabila mereka menyuruh, kecuali apabila mereka menyuruh kita untuk menyekutukan Allah atau mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berbakti dan merendahkan diri di hadapan kedua orang tua. Nah, artinya adalah bahwa ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kita menjauhkan diri dari ucapan dan perbuatan yang menyakiti keduanya. Walaupun hanya sekedar ucapan ya, itu sudah termasuk dosa besar. Apalagi ditambah misalnya dengan nada kasar, dengan marah-marah, dengan mata melotot, ya, naudzubillah. Itu semua adalah termasuk dosa besar apabila kita lakukan. Ya, bagaimana ketika kita berhadapan dengan beliau, bertutur katalah yang lembut, sopan santun, tanpa menyakiti keduanya. Usahakan untuk selalu menyenangkan hati keduanya. Ya. Yang berikutnya adalah merendahkan diri di hadapan keduanya. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara mendahulukan segala urusan mereka dibandingkan dengan urusan kita pribadi. Contoh misalnya membersihkan tempat tidur mereka, membersihkan tempat duduk, mempersilahkan mereka untuk duduk di tempat yang empuk, ya, menyodorkan bantal. Itu hal sepele, tapi maknanya sungguh sangat luar biasa. Jadi kita senantiasa memprioritaskan segala keperluan kedua orang tua kita. Kemudian yang berikutnya yang bisa kita lakukan adalah berbicara dengan lembut di hadapan mereka. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 yang artinya adalah, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Oleh karena itu, berbicaralah kepada mereka berdua dengan ucapan yang lemah lembut dan serta dengan lafaz yang bagus. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah menyediakan makanan untuk mereka. Sebagaimana ketika dulu waktu kita masih bayi, segala sesuatunya kita dipersiapkan oleh mereka. Alangkah adilnya jika ketika kita sudah dewasa sekarang kita berbalas budi dengan cara menyediakan makanan untuk mereka misalnya. Ya, syukur-syukur adalah hasil jerih payah kita serahkan sebagiannya untuk membahagiakan mereka. Ya, apalagi kalau kita seorang laki-laki, maka diri kita ini adalah milik orang tua kita. Sudah pantas kita menyediakan makanan dan minuman yang terbaik, ya, dan harus didahulukan daripada istrinya, anaknya, ya. Jadi orang tua kita harus kita dahulukan dan kita prioritaskan. Kemudian yang berikutnya adalah meminta izin kepada mereka sebelum berjihad dan pergi untuk urusan lainnya. Contoh misalnya, ketika kita mau berangkat ke sekolah, jangan pernah untuk tidak meminta izin. Kita harus selalu meminta restu kepada kedua orang tua kita. Cium kedua tangannya ayah ibu kita, mohon ridhonya agar perjalanan kita dari rumah ke sekolah adalah perjalanan ibadah, perjalanan yang penuh makna sehingga ketika menuntut ilmu juga diberi kemudahan. Untuk itu kita harus senantiasa meminta ridhonya, meminta restunya agar kita diberikan kelancaran dalam segala urusan. Sebagaimana ada sebuah patah bahwa ridho Allah adalah ridho orang tua. Untuk itu, mari kita senantiasa
mencari ridho dari orang tua kita, buat mereka bahagia, buat mereka selalu tersenyum. Jangan biarkan air mata mengenang di kedua mata orang tua kita. Kemudian yang berikutnya adalah memberikan harta kepada orang tua menurut jumlah yang mereka inginkan. Ya. Artinya adalah apa? Artinya adalah bahwa kita ketika memiliki harta itu juga ada hak orang tua kita. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda kepada seorang laki-laki ketika ia berkata, "Ayahku ingin mengambil hartaku." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu." Oleh karena itu, hendaknya seseorang bersikap pemurah, tidak kikir terhadap kedua orang tua kita, apalagi mereka sudah bersusah payah membesarkan kita tanpa menghitung-hitung berapa biaya yang mereka keluarkan untuk membesarkan kita. Tidak pernah ada di dalam otak orang tua kita. Untuk itu sudah saatnya kalau kita sudah dewasa, kita beri hak mereka dari harta yang kita miliki. Ya. Baik anak-anakku yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini tidak lupa mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita yang sudah tidak memiliki orang tua. Mari kita doakan mereka agar diberikan tempat terbaik di sisi Allah, diberikan tempat yang indah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan kuburannya adalah taman-taman surganya. Dan bagi orang tua kita yang saat ini mungkin ada yang sedang sakit, mari kita doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera angkat penyakitnya jauh-jauh agar diberi kesembuhan dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Dan juga bagi orang tua yang saat ini masih hidup, bersyukurlah. Mari kita doakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kita di waktu kecil. Baik anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Apabila itu merupakan suatu kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila itu suatu kesalahan, itu semata-mata dari Ibu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.